kita kehadiran satu satwa lagi. Bukan gua adopsi baru dari luar, tapi ada yang lahiran guys. Jalan juga masih oleng. Lucu banget tuh. Terus itu begitu lahir langsung bisa jalan ya dalam waktu 30 menit. Hebat. Bye. Oke guys, ini keesokan harinya ada kabar buruk. Anak rusanya nggak bertahan. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini ada kabar gembira di Bandung Water Park ya. Kita kehadiran satu satwa lagi. Bukan gua adopsi baru dari luar, tapi ada yang lahiran guys. Di sini ada baby rusa yang baru lahir, gemes banget. Anaknya dari Rupi dan jenis kelaminnya jantan ya. Lahir kurang lebih tadi malam, kita 12 jam yang lalu. Cuma kita lagi pantau nih apakah si Rupi ngasih susu atau enggak. Takutnya kalau nggak dapat susu, ya gimana mau hidup gitu kan. Maka dari itu gue mungkin ada rencana program buat kita rawat sendiri anak rusanya. Sama kayak Rupi dulu pas kecil. Rupi juga pas kecil, dari kecil banget, dari umur 1 hari kita rawat sampai besar, makanya jinak. Nah ini anak Rupi ini kemungkinan kita akan rawat ya, akan dirawat sama orang. Jadi sambil nunggu progresnya, perkembangan anak rusa ini seperti apa, kita siapin dulu. Plan A-nya kan sama Rupi, plan B-nya itu rawat sama kita. Jadi kita siapin dulu plan B-nya, takutnya Rupinya ini tidak mau merawat anaknya atau nggak dapat susu, karena kita belum melihat anak rusa ini dapat susu sih jauh ini ya, udah 12 jam. Jadi pertama di sini kita udah ada peti ya. Ini peti buat anak rusa. Jadi anak rusanya taruh dalam sini guys ya. Karena anak rusa masih kecil, butuh tempat yang aman, yang tersembunyi biar dia merasa aman, makanya kita taruh dalam sini. Seiringnya waktu makin besar, ntar rusanya juga akan dikasih kandang lebih besar. Dan siang hari juga kita akan lepas seperti di rumput kayak Rupi dulu lah, pokoknya dia dilepasin di luar sini sampai bonding gitu guys. Oke, kalau kalian lihat sini, ini boxnya emang box untuk rusa sebetulnya guys ya. Cuman di posisi beda, dibedain kayak gini. Jadi buka atas ya, biasanya kan buka di samping kayak gini, cuman dibuka di atas. Terus kita kasih karet kayak gini. Ini belum dibersihin karetnya. Ini karetnya biar rusanya ini tidak licin ya. Kalau misalkan di kayu dengan kaki rusa itu yang kayak kambing itu bisa licin, kasihan, bisa jadi cedera di sininya, sleo ya. Jadi kita kasih karet biar nggak licin. Apakah perlu dikasih semak-semak? Itu opsional. Rumput-rumput kering itu opsional karena bisa menjadi ngebalik ada parasit dari semak-semak tersebut. Itu opsional sih, setambahan ya. Penting alasan ini tidak licin dan empuk. Nah, terus juga kita mau beli susu buat rusanya, jaga-jaga kalau misalkan induknya nggak mau ngerawat. Oke, jadi kita persiapan dulu plan B-nya guys ya. Lihat anak rusa dulu guys, lucu banget guys. Jadi Rupi ini ibunya pincang ini guys ya. Kita belum tahu kenapa, karena pincangnya terjadi ini malam hari ya. Malam hari mungkin ada kemungkinan dia kaget sesuatu, lari, panik, nabrak. Ya bisa, itu kan sifat rusa ya. Padahal kita udah pasang CCTV di mana-mana, cuma pas gua lihat rekamannya Rupi lagi nggak ada di sini, lagi sebelah sana guys. Terus penanganannya gimana? Kita kasih obat anti sakit sama juga untuk sarafnya biar nggak sakit gitu ya, biar recovery. Tapi kalau untuk ronsen susah guys, rusa takutnya malah stres jadi mati. Jadi kita terapi untuk penanganannya. Kasihan Rupi sayang. Kenapa Upi ini sakit gitu? Tuh. Halo sayang, itu guys anak rusanya. Kita jangan terlalu dekat karena masih takut sama orang ya. Jalan juga masih oleng. Lucu banget tuh. Ayo mana ibunya? Ayo mana ibunya? Ayo. Yang mana ibunya, ketuker nggak? Terus itu begitu lahir langsung bisa jalan ya dalam waktu 30 menit. Hebat. Ini anak rusanya guys, lucu banget. Halo sayang. Pasti pengen lari. Bye. Kayak diapain aja. Di sini nggak ada predator, ada lucunya. Halo sayang. Ini kayak pura-pura mati, kayak diserang sama harimau, padahal enggak. Itu insting basic anak binatang guys ya. Anak rusa suka kayak gitu. Ini pura-pura mati. Jalan lagi bisa lagi. Lucu banget. Kita lihat perkembangannya. Kalau misalkan susunya nggak dapet, kita akan rawat sendiri guys ya, biar jinak juga. Karena kita lihat persiapan di dapur ya guys. Let's go. Botol juga udah ada deh guys ya, buat naruh susunya. Tutupnya ada kan ya, karetnya lengkap. Jadi persiapannya sebenarnya udah siap, tinggal nunggu susunya dan lihat perkembangan arusanya. Masih dirawat sama Rupi nggak dapat susu nggak? Kalau nggak, kita rawat guys. Oke, kita udah siap semua, tinggal tunggu susunya guys.
sore hari sambil tunggu hasil pengamatan dari tim Bandung Waterpark ya, dari kiper dan juga para medis dan juga kurator. Apakah ini harus kita rawat atau dibiarkan dengan induk? Kita tunggu nanti sore. Oke guys, sekarang udah sore ya, kita mau cek lagi rusanya. Tadi kata Ijul sih terakhir nyusu tadi pagi, sampai sekarang belum nyusu lagi guys. Gue agak khawatir karena Rupinya lagi pincang kan, lagi sakit kakinya, jadi takutnya ngerawat anaknya nggak maksimal guys. Ini anaknya kita pisahin di sini guys, dipisahin di sini biar bareng sama Upi sama ibunya ya. Tuh Rupinya di situ. Anaknya mana? Kayaknya di belakang pohon sini deh. Tah, di mana? Belakang pohon ini guys. Ini anaknya tuh seunyil ini ngumpet. Agak dibiarin ya Upi. Itu anaknya nggak dirawat. Mau dirawat sama papa aja ya. Anakmu sama papa aja dirawat sini ya, sayangnya. Ya. Sama papa aja ya. Ya. Kita ambil anak rusanya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Anak jantan. Ini kalau ngerawat rusa sama kayak konten gue pas pertama kali konten YouTube, yaitu ngerawat anak rusa ya. Ngerawat anak rusa itu pas masih anakan, yaitu si Rupi guys, masih bayi dia. Dirawat apa ya? Ya sayang ya. Coba sayang dulu. Dijilatin. Coba nyusu. Kita bersihin dulu guys ya anak rusanya. Kalau kelamaan gak dapet susu ya dehidrasi, karena dia belum bisa makan ya guys ya, umur segini sampai umur 2 bulan 3 bulanan. Dan rusa ini ya, kalau nanya Kak, rusa jinak gak anaknya? Kalau masih baru lahir, dia belum ngerti bahaya, belum belajar juga, jadi sama orang belum takut kayak gini. Tapi kalau misalkan kita biarin sehari 2 hari lagi, besok atau lusa ya, dia udah mulai belajar. Kayak rusa yang lain itu kan kalau ada orang takut gitu kabur ya, dia juga ikut kabur belajar dari situ, sehingga jadi nggak jinak sama orang gitu. Tapi kalau misalnya dirawat sama orang kayak Rupi dulu, dia tahu oh orang tuh nggak jahat ya, orang tuh nggak berbahaya ya, orang tuh ngerawat aku loh ya gitu. Jadi dia nggak takut, bahkan bonding, nempel banget kayak Rupi aja. Dari semua rusa yang paling jinak kan Rupi. Jadi kalau mau dijinakin ya harus sama orang guys, bangun kepercayaan dan ikatan cinta ya. Dimandiin pakai kanebo. Mandiin dulu guys, seka dulu. Kok aman jantan ini ya? Jantan. Anak kecil. Aduh, bati. Ah, lebay. Kayak diapain aja anak teh. Iya, di mandiin sayang. Diseka biar bersih. Ayo, udah bersih. Kita masukin kandang. Di sini sayang. Set. Nah. Dah. Tutup, bawa ke situ, kita siapin susunya. Kita perkenalkan susu lewat dot terusannya, karena tantangan pertama ketika kita ngerawat anak binatang ya yang baru lahir kayak gini, yaitu memperkenalkan susu dari dot. Itu nggak gampang, susah guys. Sampai membiasakan mereka mau susu dari dot itu membutuhkan kesabaran, pengalaman, ilmu, dan juga niat sih, harus niat. Ayo kita bikin susunya guys. Seperti biasa, seperti di konten gue yang pertama kali gue upload konten YouTube tentang konten satwa ya, vlog merawat satwa. Ada suhu tertentu buat ngasih susu ke rusa guys, jadi nggak sembarangan. Ada suhu terbaik untuk ngasih susu rusa itu sekitar dari 35 ya sampai 43-an. Halo Neng. Tiuna, ini anak pinter ini teh, ini anak gede. Waduh, baru rusa tapi rusa, iya lu teh mana rusa papa. Kita kasih 50 ml dulu buat perkenalan guys ya. Susu yang udah dipanaskan tidak boleh dipanaskan kembali. Kalau gue ya cuma boleh sekali angetin sih, biar proteinnya masih bagus. Kalau diangetin berulang-ulang, apalagi apa beda rusak proteinnya, sehingga rusanya bisa ntar kekurangan nutrisi. Tunggu dulu sampai agak hangat baru gue cemplungin termometernya. Sekarang gue ngecek bolongannya ini cukup gede nggak, karena kalau terlalu kecil juga kasihan dotnya, kalau terlalu besar juga takut keselak, jadi harus pas. Jadi pas udah sih. Sip, tinggal tunggu anget guys ya. Nah, sekarang sudah 52-53 guys ya. Karena ntar kita pas pindahin ke botol lot ini kan suhunya turun. Jadi dikasih kerusannya 30-40-an guys. Oke guys, let's go. Sayang, cobain ya, nyusu dulu, pegangin tuh. Ini yang tantangan pertama kita itu nyusu ini susah guys, harus coba dulu, harus
agak dipaksa ya. Buka tumpe sudah biasa. Perkenalan pertama. Minum guys tuh. Tuh. Ayo lagi sayang. Tuh, nyot tuh. Kayak gini guys. Tuh, nyot. Ayo. Biar ngerasain dulu ngedot dari botol. Si belajar tuh ngedot tuh. Masuk itu guys ya. Tuh. Masuk tuh. Tuh, nyot. Haus, ini pasti anaknya haus. Haus kamu kan? Haus kan? Orang belum nyusu susu ini kasihan gini. Ini yang menurut maksud gue harus sabar ini guys, karena dia belum kebiasa jadi belum ngedot kencang ya. Tapi kalau misalnya udah kebiasa, udah tahu susu itu dari botol, wah ngejar guys, itu yang seru ntar, ngejar susu dia tahu banget nanti ya. Itu butuh waktu. Haus ini kamu belum minum susu, kamu orang rupinya nggak nyusu ini, dari rupinya nggak dikasih susu ini. Menurut gua untuk anak rusa baru ya guys ya, dikasih susu kayak gini cepet loh. Susunya biasanya mah nggak ngapa-ngapain, ngapain gitu, nggak minum susu sama sekali, berjam-jam gua kayak gini biasanya guys ya. Tapi ini cepet, alhamdulillah cepet. Tuh, mau nih, sambil dirangsang-rangsang kayak gini tuh gitu sayang. Dulu gua pertama kali rawat rusa ya, pas kecil gitu ya, pas gua masih kecil. Agak stres guys, stresnya karena belum pengalaman gitu ya, terus juga lama banget kok rusa nggak mau nyusu, gua takut rusa mati kok. Pokoknya banyak pikiran lah untuk nyusuin rusa ini karena nggak nyusu gitu, stres. Tapi seiringnya waktu dan pengalaman udah tahu sekarang, jadi nggak stres sih, nggak takut karena udah tahu. Terus saya juga megang rahangnya sih gimana tenaganya, terus jangan sampai nyekek, jadi nggak bisa nelen. Caranya guys, jadi gua di sini megangnya ada tekniknya lah. Makanya dia chill. Kalau nggak enak pasti loncat guys. Kalau nggak nyaman, walaupun posisinya kayak nggak nyaman, cuman ya udah, emang gini maunya nih. Terus selain kita nyusuin juga guys, kita harus merangsang dia buat pup. Jadi kalau induknya biasanya kan ngejilatin pantatnya ya, buat dia biar mau pup. Nah, sebagai gantinya biasanya gue pakai kain anget atau tisu anget yang dibasahin gitu, terus usap-usap ke pantatnya, ntar dia langsung pup atau pipis gitu. Harus dirangsang guys, ya masih bayi, masih kecil ini, masih kecil. Udah tuh Neng. udah kenyang, segitu dulu pengenalannya. Jangan ke situ ya. Kemana? Udah kau kering nggak? Ya, walaupun memang benar ya secara alami rusa tol India ini adalah makanannya harimau benggala di alamnya. Coba lagi, harus sabar. Kamu di sini jangan asal lari ya, banyak predator Neng. Itu deh. Bisa gini guys, diam aja tuh, nggak ngedot nggak apa. Dah cukup segini dulu, biar penyesuaian ke perutnya pakai susu yang berbeda dari induknya. Tunggu sejam 2 jam, kita kasih lagi dikit-dikit guys. Yang penting sering, dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting sering. Udah enak ya. Bawa orang biar jinak. Bawa orang. Bawa orang biar jinak. Setangan gini terus. Dia belum tahu bahaya kan? Tuh. Dia belum tahu bahaya guys, masih polos. Nggak stres, nggak apa ini mah guys. Nggak tahu bahaya aja, masih polos. Tunggu berhenti dulu, kalau nggak lebuk-lebuk. Dah. Tutup, buka dikit aja. Set. Nah, dah segini. Ada istirahat. Ntar kita kasih lagi sekitar 2 jam lagi. Oke guys, ini keesokan harinya ada kabar buruk, anak rusanya nggak bertahan. Jadi gue
gue dari awal juga udah curiga karena kenapa rusannya nggak dirawat sama induknya sama Rupi. Biasanya kan dirawat sama induknya terus ya sama Rupi gitu ya. Sampai besar mereka mau ngerawat nyusunya intens 2 jam sekali sama Rupi sama induknya. Tapi yang kemarin dari lahir nggak dirawat, kiper nggak ngelihat Rupi atau induknya ini nyusuin. Di siang hari juga sama, cuma ngelihat sehari, sisanya kosong. Makanya kita rescue karena ada sesuatu yang salah gitu, ada sesuatu yang aneh. Dan betul aja, ternyata tidak selamat karena induk mungkin sudah mengetahui lebih dulu bahwa anaknya ada kelainan. Dan sekarang sudah diotopsi sama Abah Asep Heri sama para medis di sini dan kita langsung aja ketemu, pengen tahu seperti apa guys. Selamat pagi Abah Asep. Pagi Om. Pagi. Wah, rusaknya nggak bertahan ya? Yang anak umur sehari Cuma sehari nggak ya? Sehari kurang lebih. Karena biasanya juga rusa di sini kalau beranak ngerawat anaknya, Bah. Iya. Rawat anaknya, anaknya nempel sama induk terus. Betul. Kalau yang kemarin anaknya terbengkalai. Nah selama ini gue ngerawat rusa, ngebesarin anak rusa sekitar di atas 5 lah, ya di atas 5. Yang dari 0 hari gitu ya, ngerawat sendiri sampai besar di atas 5. Dan Abah udah di rusa juga udah lama banget. Udah penangkapan rusa aja di atas 300, jadi udah pengalaman banget. Nah pengen tahu Bah, boleh jelasin nggak kenapa anaknya nggak bisa selamat? Kalau dilihat dari hasil otopsi ya tadi, bahwa memang semua organ dalam tubuhnya tuh memang normal semua kecuali di paru-paru. Nah, paru-paru terlihat abnormal, itu banyak penumpukan darah di situ. Dari bentuk paru-parunya juga masih tidak normal. Oh gitu. Nah kemungkinan ini kan ke fungsi dari paru-parunya juga kayaknya belum berfungsi dengan baik gitu. Ya, baru sehari soalnya. Sehari. Nah mungkin karena kelainan itu sama induknya juga ditinggalin gitu. Karena insting induk akan lebih kuat. Bahwa si anak punya kelainan, ya udah biasanya dibikin mati biasanya sama induk, bisa diinjak atau dibiarkan saja. Oh sampai ada kayak gitu ya? Ada sampai diinjak-injak. Diinjak ada. Kalau Rupi sih ngebiarin ya terbengkalai. Betul. Terbengkalai. Jadi sampai dehidrasi karena kemarin juga pas kita pertama kali kasih susu masih pengenalan kedot itu udah cukup cepat nyusunya. Ditambah pas nyusu keduanya pas malam hari itu masuk 100 ml susunya. Bagus, biasanya nggak kayak gitu, berarti haus banget. Betul. Cuman ya itu karena ada paru-paru ya. Betul. Kelainan paru-paru sehingga tidak selamat. Jadi udah oplosi ya. Karena tadi kalaupun dilihat ada cairan susu yang masuk paru-paru, ini nggak ada. Ya? Nggak tersedak. Nggak tersedak. Nggak tersedak. Itu adanya darah semua. Maka dari itu emang biasanya kalau anak rusa yang baru lahir kita lihat nggak dirawat induknya dan kita rawat, mungkin baru bisa kelihatan berhasil atau enggaknya seminggu 2 minggu ke depan. Betul. Karena ya tadi kita nggak tahu masa kritis ya kan ya. Masa kritis seminggu 2 minggu kita juga nggak tahu organnya ada seperti apa di dalamnya, dan dicek juga masih susah gitu guys kalau masih baru lahir kayak gitu. Betul. Jadi ya masih gambling dan masih rentan kalau masih anak-anak. Tapi anak ini kemarin sayangnya nggak berhasil. Semoga ntar proses selanjutnya ini kan ada yang hamil Bah ya? Ada. Mungkin beberapa hari ke depan udah ada lahiran lagi. Semoga anaknya yang penting normal dulu. Untuk dirawat orang atau enggaknya gimana reaksi atau respon dari induknya. Kalau induknya mau ngerawat kita biarin sama induk. Cuman kalau nggak mau ngerawat lagi kita usahakan yang seharusnya mati lebih awal kita usahakan bertahan hidup lebih lama, bahkan bisa selamat gitu guys. Ya gitulah di dunia satwa ya, kita merawat ada bahagia dari kelahiran, ada juga duka dari kematian yang tidak bisa dihindari. Terima kasih teman-teman. Nun Bah. Siap. Terus. Oke guys, jadi sampai sini kontennya. Sangat disayangkan anak rusa tidak bisa bertahan. Kita sudah berusaha mencoba untuk menyelamatkan, tapi takdir berkata lain. Itulah di dunia satwa liar guys ya. Anak satwa itu masih rentan dan ada kemungkinan tidak selamat karena hal yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita sembuhkan gitu. Oke teman-teman, thank you nonton. Semoga ini menjadi pembelajaran ya, karena ini emang konten edukasi biar teman-teman tahu. Jadi bagi yang mikir satwa liar atau binatang itu berkembang biak mulus-mulus aja, enggak. Pasti aja ada tantangannya. Walaupun kita udah berpengalaman dengan alat secanggih apapun, kalau emang takdirnya tidak selamat, kalau emang kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk hidup lama, kita bisa apa lagi? Tidak bisa melawan takdir guys ya. Cuman ya pasti di sini tim kita udah profesional, tim kita udah tahu harus
harus seperti apa, udah ada pengalaman juga. Jadi kemungkinan untuk bertahan hidup dirawat kita lebih tinggi dibanding yang tidak punya pengalaman, pasti lah kayak gitu. Oke, thank you nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gua. Jangan lupa juga untuk join YouTube membership mulai dari 9.900 dan see you in the next video guys, bye bye.